Namanya adalah Yehu Wangsa Jaya Mkom. Pada tahun ini memasuki usianya yang ke-54. Beliau sehari-hari menjalani tugas dan panggilannya sebagai seorang polisi di Kepolisian Republik Indonesia dengan menyandang pangkat Jenderal Bintang 1. Banyak berita-berita yang menyatakan bahwa Brigjen Yehu justru hadir sebagai one of kind dengan gaya hidup sederhana dan tidak merasa risih pakai angkutan umum. Tadi ketika menuju kantor Yaski, bayangan tim keamanan di bawah, wah santai saja, mungkin nanti kita dengarkan bunyi sirene polisi. Ada pengawalan dan lain sebagainya. Ternyata hanya ada satu mobil. Tidak heran jika di kalangan para sahabat, beliau dikenal sebagai jenderal bersahaja. Ya, inilah Brigjen Polisi Dr. Andes Yehu Wangsajaya Mkom yang menjadi narasumber kita kali ini dalam program Zumpa CEO, yaitu Christ Executive Officer yang menghadirkan pribadi-pribadi yang menjalankan tugasnya sebagai para pebisnis handal, kalangan profesi, pejabat tinggi, bahkan seorang awam, termasuk ibu rumah tangga sekalipun yang di dalam menjalankan tugas dan panggilannya tanpa kehilangan integritasnya sebagai anak Tuhan di tengah arus dunia. Bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi polisi? Jadi cita-cita saya seperti yang saya ceritakan di YouTube, ya kan? Sebenarnya saya cita-cita jadi tentara, ya kan? Akhirnya saya cari sekolah yang memang jadi tentara kan. Rupanya saya diarahkan oleh seorang Dan Ramil ke Akabri. Jadi di Akabri itu waktu itu kan masih bergabung antara tentara sama polisi. Saya nggak tahu itu waktu SMA itu. Ya kan, saya tahu polisi sama tentara itu beda, ya kan. Jadi saya pikir saya pengen jadi tentara. Dan jahatnya saya, untuk apa saya jadi tentara? Untuk saya hajar polisi itu, ya kan. Karena saya kecewa, benci, marah sama polisi yang tangkap saya gitu. Waktu saya naik motor gitu kan. Akhirnya saya rupanya Tuhan berkehendak lain. Di Akabri itu ada polisi. Dan dites di 3 angkatan itu darat, laut, udara saya gagal. Ketika saya tes polisi saya lulus. Ya. Artinya ini kehendak Tuhan. Saya mau jadi polisi, ya kan? Ya kan? Dan ya artinya Tuhan mungkin bilang gini, kamu kan benci, kamu kan lihat polisi itu nakal dan lain sebagainya. Coba kamu benahi gitu kan. Coba kamu buktikan kamu jadi polisi benar gitu kan, polisi baik. Jadi saya betul-betul jaga setelah lulus dari Akabri tahun 1989. Terus saya jadi polisi, ya kan? Sampai sekarang berapa, 34 tahun, 34 tahun lah ya. Saya betul-betul jaga marwah polisi itu sebagai pelayan masyarakat, pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang benar itu saya betul-betul jaga, ya kan? Ya kan? Saya betul-betul jaga sampai detik ini saya jaga. Ya memang banyak hal-hal yang tidak mengenakan ya. Tapi kalau saya bisa jadi jenderal, setelah ketika saya dikasih jadi jenderal, diangkat jadi bintang 1, saya buka-buka lagi ijazah saya. Rupanya itu memang kehendak Tuhan. Jadi tanda tangan saya di ijazah itu ada bintangnya. Ya kan? SMP tanda tangan saya itu ada bintangnya. Bintang 1, bintang 1. SMA juga saya tanda tangan di ijazah saya itu ada bintangnya. Tanda tangan saya itu ada bintangnya, ada kasih bintang. WJ-nya, saya singkatan Wangsajaya itu jadi WJ, J-nya itu kan harus ada titik, kan J kan. Jadi titiknya saya ganti jadi bintang. Baru saya bilang, waduh baru ingat. Memang cita-cita saya dari dulu jadi bintang. SD, SMP, SMA itu. Tapi saya nggak terpikir bintang yang dikasih itu jadi jenderal di polisi. Karena kan nggak punya cita-cita seperti itu. Saya memang cita-cita jadi bintang pelajar, bintang apa kan dulu kan
kalau disebutnya bintang radio, TVRI, bintang apa kan. Jadi yang bintang itu hebat lah kan. Jadi makanya saya taruh di tanda tangan saya bintang, ya kan. Nah, justru dengan demikian saya tahu bahwa itu Tuhan itu mengatur hidup saya. Kan saya anak yang dari kecil udah yatim piatu. Papi saya meninggal ketika kelas 7, ketika umur 7 tahun kelas 1 SD. 3 tahun kemudian ketika 5 SD saya, mami saya meninggal. Jadi ketika 5 SD saya udah yatim piatu. Ya kan? Jadi saya sebenarnya nggak terlalu memikirkan untuk jadi apa ya. Yang penting saya bisa bekerja. Tapi justru kesini-sini jadi saya tahu bahwa Tuhan tuh merencanakan sesuatu kehidupan saya. Akhirnya belakangan semakin saya mau menjelang saya mau pensiun, semakin tahu saya. Dulu saya ngotot, dulu saya ambisius, dulu saya karena ambisi saya bisa sikut kiri, sikut kanan, bisa tendang kiri, tendang kanan seperti gaya katak gitu berenang kan. Itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kesini-sini saya tahu bahwa hidup saya itu Tuhan sudah atur. Dan sekarang saya tidak memiliki jabatan yang strategis menurut orang-orang. Karena jabatan saya di fungsional bukan struktural. Ya, tapi saya setitik pun tidak pernah kecewa. Tidak pernah saya bersungut-sungut. Tidak pernah saya marah dengan siapapun. Karena saya percaya ini Tuhan yang atur. Ya, ketika saya serahkan semuanya setelah saya terima Kristus sebagai betul-betul Tuhan dan Juru Selamat Raja saya, ketika saya jadi Kapolres, saya jadi Kapolres itu betul-betul saya luruskan semua. Seharusnya saya bisa terima uang pungli, uang meres, uang jahat, atau saya korupsi, dana-dana apa, anggaran-anggaran apa. Itu saya tidak lakukan semua. Saya betul-betul malah keluar dari jadi Kapolres itu saya harus bayar lagi. Karena ada yang dicuri oleh anak buah saya. Ya kan? Awalnya saya bersungut-sungut. Tapi setelah itu saya baru sadar. Ini maunya Tuhan semua. Menjadi kesaksian. Jadi saya bisa cerita di mimbar bahwa saya dianiaya orang, dijolimi orang, dijahatin orang. Tapi pertolongan Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Justru saya diangkat. Ya, ketika dunia orang-orang mereka-rekakan yang jahat seperti Yusuf bilang, tapi Tuhan memang membalikkan semuanya menjadi hal yang di luar dugaan saya. Jadi setelah itu saya nggak pernah takut, saya miskin, saya kekurangan. Karena saya memang dari yatim piatu itu, semenjak saya yatim piatu, sampai detik ini, dan saya yakin sampai selamanya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 katakan, kita akan diberkati. Jabatan apa yang sekarang dipegang? Saya tugas di Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Jadi saya tugas sebagai analisa kebijakan utama di bidang manajemen operasional di Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Panggilan apa yang sangat berkesan bagi Anda? Jadi mohon maaf ya, di Minahasa itu ketika saya masuk jadi Kapolres, itu orang Minahasa itu kita tahu lah 98, sekian persen, habis 59% itu adalah anak Tuhan. Mengaku di KTP-nya sebagai orang Kristen, sebagai orang Nasrani, sebagai Katolik. Jadi yang di sana hanya satu berdiri masjid di Tondano, di tempat lainnya nggak ada masjid. Artinya Muslim di sana hanya 1%. Dan memang itu dari Jaton.
dari Jawa Mhm. ketika mereka mengikuti Kiai Mojo. Jadi Kiai Mojo itu makamnya di Tondano. Tapi 99% itu yang mengaku Kristen, hidupnya kok memprihatinkan gitu, ya kan. Kok yang diberkati mungkin hanya sedikit gitu kan. Kenapa? Karena mereka eh, jauh dari Tuhan. Saya bilang itu urusan Tuhan kan, bukan urusan Kapolres, ya kan. Yang penting saya sebagai Kapolres ya saya laksanakan tugas pokok saya sebagai polisi di Republik Indonesia ini kan, yaitu melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum di wilayah hukum saya itu di Polres atau Polres Minahasa. Tapi Tuhan panggil saya terus untuk supaya saya memberitakan firman Tuhan kepada saya bilang kan banyak pendeta juga. Dan mereka pasti udah kenal Tuhan Yesus itu, Alkitab itu sejak lahir pasti brojol udah dia namanya semua nama Alkitab semua kebanyakan ya kan. Artinya pasti mereka kenal. Tapi mereka memang hobi minum. Kalau orang sana bilang bagate, ya kan, mabuk gitu. Ya kan, ya minum-minum cap tikus mereka. Jadi suatu saat saya pulang dari malam-malam melewati satu wilayah di Minahasa, saya dicegat oleh orang yang mabuk. Jadi mereka rupanya mabuknya di jalan. Ya kan, sampai katanya ada yang tidur di got. Ya kan, ada istilah seperti itulah. Sebenarnya saya nggak percaya asalnya, tapi setelah ketika saya dicegat, mobil dinas saya, platnya dinas, dan itu mobil Kapolres dicegat, ya kan. Tentu saya nggak ada pengawalan. Saya nggak pernah pakai pengawalan sampai sekarang kan. Saya dicegat dan saya bilang ke supir saya berhenti, ya kan. Berhenti. Tanya dia, kenapa cegat mobil kita? Ternyata dia bawa samurai panjang, dia buka. Dibukalah, saya buka kaca. Tanya dia, mau apa? Dia bilang, selamat malam. Melewati daerah saya, ngana harus bayar. Jadi rupanya kita lagi dipalak ini. Sama preman rupanya kan. Tapi saya tahu dia mabuk kan. Kalau nggak mabuk mana berani dia. Menyetop mobil polisi kan. Ya kan. Saya marahlah supir saya kan. Dia bilang, mana? Nggak tahu. Kita ini bawa Kapolres di belakang. Duduk di belakang Kapolres. Jawab mereka apa? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kalau Kapolres doinya banyak katanya. Artinya bayarnya pasti banyak katanya. Waduh. Ya kan? Akhirnya saya telepon Kapolsek, ya kan? Nggak lama Kapolsek datang. Ya kan? Saya bilang udah suruh tidur tuh wargamu, ya kan? Kita punya banyak hotel di Minahasa, namanya Hotel Prodeo. Kalau mau nginep boleh. Jadi akhirnya dibawalah base dan di situ baru saya tertegun pulang sampai rumah. Oh iya ya, warga saya mereka tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya terima apapun undangan KKR pertama. Pokoknya ceritanya soal dosa mabok aja. Kalau mabok itu kan jelas, ya kan. Mabuk itu dosa yang mengakibatkan Roh Kudus nggak mau tinggal di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, karena kamu ada roh jahat kan yang masuk. Nah, setelah itu berkembang dan saya sering masuk TV, radio dan saya masuk TV. Setiap hari saya diundang KKR akhirnya. Jadi tugas saya sebagai Kapolres itu sepertinya lebih banyak saya berkhotbah.
Dan puji Tuhan aman memang Minahasa, ya kan. Apa yang mau diambil dari Minahasa? Nggak ada. Karena memang hidupnya sederhana mereka. Nggak ada kemewahan, ya kan. Tapi mereka memang penuh kasih mereka. Tapi mereka sepertinya eh, tidak tidak fokus sama Tuhan gitu. Nah di situ saya tiap hari keliling dan yang mabuk tentunya tidak ada karena setelah mendengar Kapolres dipalak oleh preman, anak buah saya maksa saya untuk dikawal. Ya. Jadi setiap saya tiap hari mau KKR, saya mau khotbah, mereka di belakang saya satu truk, ya kan, mengawal saya. Jadi kalau ada yang mabuk dinaikin ke truk itu. Akhirnya zaman saya Minahasa nggak ada satupun yang mabuk lagi di jalan. Nggak tahu kalau di rumah ya. Kalau di jalan nggak ada lagi. Saya pastikan itu. Karena saya setiap hari keliling kecamatan-kecamatan sampai desa-desa untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi disitulah saya menerima panggilan Tuhan. Dan itu truknya untuk angkat oma-oma, opa-opa. Karena mereka mau ke gereja itu harus berjalan kaki. Nggak ada angkot di sana itu. Angkutan umum nggak ada. Jadi ya naik truk itu. Jadi ada gunanya semuanya. Tuhan panggil. Dan doa-doa saya semuanya Tuhan genapi. Waktu hujan saya bilang, hujan berhenti, berhenti itu. Hujan turun, turun itu. Apa yang saya ucapkan, cengkeh tidak boleh berbunga, tidak boleh berbuah. Itu tidak berbuah selama saya jadi Kapolres. Dan orang-orang bilang saya Kapolres main bodoh. Kenapa? Kalau cengkeh berbuah Kapolres katanya, nanti Bapak bisa dapat duit 1M, 2M. Saya bilang, kenapa saya doakan tidak berbuah? Karena mereka baku bunuh, baku aniaya. Jadi om sama keponakan bisa berantem, orang tua bisa, anak-anak bisa berantem. Gara-gara hasil cengkeh itu. Ya kan? Jadi selama saya di sana tidak pernah panen cengkeh karena doa saya. Ya kan? Jadi itu akhirnya mereka sudah terima betul ajaran dari saya. Ketika saya pulang pindah ke Jakarta, saya berdoa ke Tuhan supaya pohonnya berbuah lagi, cengkeh berbunga lagi, dan cengkehnya berbuah dan berbunga dan panen juga mereka. Tapi mereka sudah mengerti bahwa nggak boleh baku bunuh, baku pukul, baku aniaya, nggak boleh. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Disitulah saya akhirnya sampai detik ini saya menjadi hamba Tuhan. Saya setiap minggu pasti ada yang mengundang saya untuk saya beritakan firman Tuhan. Apa yang menjadi teladan Yesus bagi diri Anda? Ya, saya berkali-kali bicara di YouTube juga di podcast yang mengundang saya bahwa polisi itu pelayan masyarakat. Yang pertama, kalau polisi melakukan apa tugas pokoknya itu dengan benar, ya, itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus juga. Keinginan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan datang ke dunia menjadi pelayan manusia. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kan. Artinya juga polisi itu sebagai salah satu, ya kan, instansi pemerintah yang diberikan tugas oleh hukum, undang-undang yang ada di Indonesia untuk menjadi pelayan masyarakat. Itu dia harus bangga. Ya, dia harus buat satu kebanggaan, dan kebanggaan itu harus dilakukan, harus dipraktekkan. Kebanggaan itu harus betul-betul ditunjukkan bahwa memang dia pelayan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini juga saya terkenal sebagai jenderal bersahaja, ya kan? Mungkin di email netizen atau di yang dengarnya artinya sederhana, ya kan? Sebenarnya itu singkatan. Bersahaja berkat sahabat Wangsa Jaya, karena nama saya Jaya. Tapi diplesetin sama teman saya menjadi bersahaja itu sederhana. Ketika saya khotbah,
mungkin bisa dengar di YouTube, di gereja saya pada perayaan Natal, saya mengajak kepada semua anak-anak Tuhan untuk meneladani Yesus Kristus. Kenapa Tuhan datang ke dunia tidak mau? Tuhan kan namanya Tuhan, bisa milih aja dia menjadi anak Herodes kah? Menjadi anak Julius Kaisar, menjadi anak Kaisar, ini jadi orang kaya. Kan banyak orang-orang Romawi yang kaya, penjajah-penjajah di tanah Yudea itu. Kenapa Tuhan justru memilih sosok Yusuf, seorang tukang kayu yang sederhana? Ya kan? Sosok Maria yang memang itu kan keturunannya sebenarnya raja-raja kan. Tapi hidup sederhana juga. Kenapa? Karena Tuhan ingin anak-anak Tuhan di dunia ini harus sederhana hidupnya. Ya kan? Lebih mengutamakan dia menjadi pembawa berkat, memberkati orang-orang yang kurang mampu, yang mohon maaf miskin, ya kan, orang yang kurang beruntung. Tuhan minta seperti itu kita ini. Jadi kalau ditanya apa yang flexing-flexing itu, yang pamer-pamer harta di media sosial, itu tidak mencerminkan Yesus Kristus. Ya kan? Itu malah bertentangan dengan Yesus Kristus. Ya kan? Kalau mau Yesus Kristus juga bisa flexing, bisa pamer kan. Orang maha kaya raya, dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya kan. Dia bisa flexing, foto di atas planet mana, di atas matahari kan. Pegang matahari sebelahnya bulan bisa gini kan. Bisa aja kan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, tidak mempertontonkan itu, tidak mengajarkan itu. Tuhan justru mengajarkan kesederhanaan. Saya pikir anak-anak Tuhan harus sederhana. Pesan Anda kepada sesama polisi? Ya saya hanya kalau mereka tanya ke saya jawab. Memang harus. Dan itu saya dapat bukan ujuk-ujuk. Itu dari Tuhan. Saya mempertontonkan justru kebalikan dari hedonisme, dari dari orang-orang yang waktu itu kasus besar ya di polisi ya. Mempertontonkan bagaimana dia seorang bintang 2. Ajudannya banyak. Mobilnya miliaran harganya. Rumahnya mewah-mewah. Saya pertontonkan justru saya kebalikannya. Itu bukan karena saya mau juga. Itu maunya Tuhan. Ternyata itu banyak yang nggak nangkap ya. Akhirnya kan muncul lagi kasus-kasus baru. Dan rupanya mau Tuhan itu maunya masyarakat. Maunya orang-orang semua. Bahwa pejabat itu jangan sombong, jangan hedonisme, jangan menampilkan kemewahan, tapi harus hidup sederhana. Ya. Nah, ketika mereka tidak peka apa yang saya sampaikan, mereka tidak melakukan itu, dan akibatnya kan dihakimi oleh netizen. Banyak sekarang, ya kan, terjadi karena mereka tidak paham dengan firman Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen, kita setiap hari harus baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Maka kamu akan bertindak hati-hati. Yosua 1 ayat 8 katakan. Bukan itu saja, Tuhan kasih bonus. Apapun yang kamu perbuat, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Siapa yang gak mau seperti itu? Tapi orang Kristen kenapa gak mau baca firman Tuhan? Bagaimana ketika orang kaya, seorang pemuda kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, aku sudah melakukan apa 631 hukum di Taurat, aku lakukan semua. Dan Tuhan tahu, dia betul-betul melakukan itu semua. Ya kan? Cuman satu, hatinya masih melekat kepada harta, kekayaan, uang, pangkat, jabatan. Status dia sebagai orang kaya. Ya. Makanya Tuhan bilang, jual semua hartamu, serahkan, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku.
Apa yang dia lakukan? Dia kecewa atas firman Kristus. Ini firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Kristus. Padahal setiap firman Kristus yang kita dengar itu akan membangkitkan iman kita. Ya kan? Tapi dia bukan membuat imannya bangkit, tapi dia mati. Dia kecewa dengan itu. Kenapa? Dia takut miskin. Dia takut kehilangan statusnya sebagai orang kaya. Dia takut kehilangan gaya hidupnya yang nikmat, nyaman. Dia takut kehilangan apa yang dia sudah usahakan bertahun-tahun. Mungkin seperti itu kan. Ya kan? Tapi kan dia nggak pernah berpikir bahwa harta, kekayaan, pangkat, jabatan semuanya itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bukan dari karena kuat dan gagah. Ya kan? Kepintaran, kehebatanku, bukan. Jadi orang Kristen harus paham itu. Jadi itu kalau dibaca terus ya, firman Tuhan. Ada satu orang pemungut cukai ya, yang dibenci oleh masyarakat Yahudi pada zaman itu. Karena dia seorang pemungut cukai. Selain dibenci, dilecehkan. Kenapa? Karena dia tubuhnya kerdil. Kita tahu siapa namanya, Sakeus. Sakeus pasti dia pernah dengar. Ya. Itu kalau dibaca firman Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus datang menjumpai Sakeus dan mengajak, aku mau mampir di rumahmu. Dan Tuhan, saya tahu, walaupun di Alkitab tidak disebutkan, tapi Yesus Kristus dia menginjili, ya kan, memberitakan firman kepada Sakeus. Sehingga Sakeus bilang, langsung Sakeus bilang, setengah dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan aku yang pernah aku rampas, yang pernah aku tipu, yang pernah aku korupsi, mungkin seperti itu ya. Ya, dia bagikan. Sakeus saja mau. Kenapa kita nggak mau? Seperti itu. Apakah istri mendukung sikap Anda? Istri saya anak seorang pejabat. Saya ketika mengenal dia, bapaknya kepala dinas pendapatan daerah tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Orang bisa tahu lah, bukan rahasia umum. Kepala dinas tingkat provinsi itu kadis Penda ya. Pasti hidupnya bergelimangan harta, kekayaan. Tapi saya lihat mertua saya nggak begitu. Dia bangga dengan kejujurannya. Dia bangga dengan lurus, hidup benar. Dan dia bangga bahwa dia anak seorang pendeta. Pendiri gereja Kalimantan Evangelis. Jadi istri saya ini memang dididik oleh papinya mengenal Kristus dengan benar gitu. Jadi ketika saya mengambil pelayanan juga, dia menjadi pendukung saya, penolong saya. Dia mendampingi saya sampai detik ini. Dan istri saya percaya dipakai Tuhan. Ya. Saya punya anak 2 laki-laki. Saya puji Tuhan, anak saya juga dua-duanya melayani Tuhan. Saya suka bercanda, ya kan, kenapa anak saya nggak jadi polisi? Ya. Saya bilang, ketika saya jadiin polisi, berarti saya jadiin dia masuk neraka, saya bilang. Kenapa bilang gitu, Pak? Ya karena saya jenderal polisi. Polisi itu kerjanya, kaki kanannya di peti katanya. Ya. Kaki kirinya di kuburan katanya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau dia itu mulia, pekerjaan paling mulia. Tapi banyak gangguannya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan namanya kejahatan kriminal itu. Kalau dia nggak kuat, ya kan? Kalau dia imannya goyah, kalau hatinya nggak betul pegang kebenaran, kalau otaknya
berpikir tentang keduniawian, kenyamanan hidup, itu akan masuk ke daerah hitam. Ya kan? Jadi dia itu adanya sebenarnya polisi itu di putih. Seperti kita anak terang, di terang dia. Kalau kejahatan ada di kegelapan kan. Tapi kalau dia jadi polisi nggak benar bisa jadi tengah-tengah dia. Dia abu-abu. Berarti kan suam-suam kuku, Tuhan nggak suka. Bahkan lebih berbahaya dia kalau dia akhirnya ikut masuk ke dalam kegelapan. Sementara Tuhan bilang terang dan kegelapan tidak bisa bersatu. Ya kan? Makanya saya ngambil terang itu. Memang resikonya jadi berat kan. Nah, kalau saya bisa jadi jenderal, artinya itu pemberian dari Tuhan. Itu memang kalau saya cerita buka-bukaan, itu nanti aja lah di biografi saya kalau ada yang mau nulis buku saya. Tapi kalau di sini nanti dulu ya. Jadi saya memang lihat nanti anak saya kasihan dan terlalu lama. Ya kan, saya bilang ke dia, kalau kamu mau jadi polisi, terlalu lama kamu untuk menjadi seorang pemimpin itu. Di luar polisi bisa. Kenapa papi ngomong gitu? Umpama yang kita ambil contoh ketika papi jadi Kapolres Minahasa itu, polisi itu lulusan Akpol yang jadi Kapolres itu mau jadi Kapolres itu banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal ujiannya, banyak hal tahapan-tahapannya yang memang agak kalau tidak tekun bisa gagal. Sehingga umurnya mungkin jadi Kapolres itu 42 tahun sampai ke atas ya. 42 tahun itu terlalu tua. Bagi saya, untuk zaman gap generasi ya. Ada baby boomer, saya generasi X, anak saya generasi, teman bawa adik saya generasi Y, anak saya sekarang generasi Z. Kalau generasi Z jadi pemimpin 42 tahun terlalu tua. Sangat tua. Ya. Artinya kamu bisa jadi selevel Kapolres itu, yaitu bupati, selevel dandim, selevel kajari, ya, selevel pengadilan negeri, itu kamu bisa jadi bupati di usia 30-32 tahun. Seperti itu. Jadi lebih cepat 10 tahun kalau kamu masuk Akpol. Sebenarnya semua cita-citanya sebenarnya menjadi pemimpin, memperbaiki, memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya kan? Supaya bangsa Indonesia maju, jangan ketinggalan nama lainnya. Diperlukan pemimpin yang memang mau menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila, ya kan? Itu yang diperlukan. Makanya saya minta ke anak saya, kamu cari di luar TNI Polri, nggak usah ikutin jejak papi, dan percaya, minta sama Tuhan, kamu nanti bisa, teman kamu umpamanya belum Kapolres, belum Dandim, belum apa, kamu udah jadi bupati. Seperti itu. Jadi itu yang saya kasih motivasi ke dia. Jadi nggak perlu lagi jadi polisi, karena berat jadi polisi. Istri dan anak saya tentunya dia lihat sosok saya yang memang saya nggak suka ya untuk hidup seperti itu, ya kan. Dan saya nggak suka juga kalau dia beli barang-barang mewah, lagian nggak buat apa gitu kan. Ya saya juga kalau kasih dia mobil untuk dia pakai mereknya sejuta umat gitu ya, memang dia suka ada dibully juga, suka dikatakan, suka bukan dihina ya, diledekin gitu ya. Mobil jenderal, anak jenderal kok mobilnya sejuta umat gitu kan. Tapi saya tanamkan bahwa kamu harus bangga, ya kan? Bahwa kamu bisa memakai itu
bergaya seperti itu, bergaya sederhana seperti Yesus, kamu harus tanamkan, ya kan? Kasih tahu mereka, kita ini anak Kristus, anak Tuhan. Kita harus seperti Yesus, harus sederhana. Jadi saya memang meminta kepada istri dan kedua anak saya itu harus hidup sederhana. Dan tidak boleh mengandalkan saya sebagai bapak. Dia nggak tahu saya ini pangkat apa nggak tahu mereka itu. Lucu kan? Karena Tidak diberitahu. saya nggak pernah beritahu bahwa papi itu punya kekuasaan sebegini, kewenangan ini. Papi itu bisa apa. Mereka nggak tahu. Keluarga saya itu nggak pernah pun mengandalkan saya. Jadi kalau istri saya pernah ditilang, baru ketawa kan. Seorang istri wakil kepala satuan lalu lintas ditilang, yaitu istri saya. Sampai saya marah, kenapa mami nggak bilang? Yang nilang anak buah saya. Ya kan? Walaupun akhirnya saya marah sama anak buah saya. Berarti dia nggak tahu. Mobil yang dipakai sama saya itu, dia nggak pernah kenal. Padahal polisi itu harus tahu. Dia harus tanggap. Harus, istilahnya tidak apatis gitu. Ya kan? Lucu kan? Jadi kalau mau tanya istri saya itu seperti itu, saya marah-marahin. Kenapa nggak bilang? Ya kan? Ya karena aku melanggar, kata dia. Ditilang. Ya kamu urus aja sendiri. Anak saya juga gitu, kalau melanggar ya urus sendiri. Saya nggak pernah ngurusin. Ya, jangan sampai dia mengandalkan manusia. Saya yakin betul dengan Yeremia 17 itu kan. Ayat 57 itu. Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Sehingga jauh dari Tuhan. Jadi ketika saya nggak suka sih ya kalau saya juga diandalkan oleh keluarga saya, oleh anak istri saya, oleh siapapun, orang tua, mertua saya, keponakan saya, siapapun. Saya paling nggak suka mengandalkan saya, jual-jual nama saya. Karena bukan tipe saya. Saya menekankan dari terus, ya kan. Kalau ada yang kesusahan, kesulitan, bermasalah, baca Yeremia 17. Andalkan Tuhan. Saya nggak mau dijadikan Tuhan. Saya nggak mau dijadikan. Nanti kalau saya bantu, saya apa, itu pasti manusia itu cenderung bilang, saya dibantu oleh Pak Yehu. Saya ditolong oleh Pak Yehu. Bukan Tuhan yang nolong dia, padahal yang nolong Tuhan. Betul nggak? Jadi kadang-kadang manusia itu kecenderungannya salah. Padahal yang nolong itu Tuhan, tapi melalui saya. Tapi dia yang lebih dulu dia ucapkan, saya manusianya terkutuk jadinya. Nggak boleh. Semua yang nolong kita, karena dia ada juru selamat. Yesus Kristus, dialah Tuhan yang nolong kita. Menurut Anda, bagaimana polisi yang menyalahgunakan jabatan? Saya mengajak, ya kan, kepada ini saya selalu ingatkan. Saya pernah jadi tugas di sekolah, staf pimpinan Polri di Lembang. Saya pernah saya pernah tugas di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Itu yang sekolahnya kan TNI Polri ya. Saya selalu mengingatkan kepada siswa peserta untuk kita harus berubah. Ya kan, dulu mungkin senior-senior kita seperti itu. Ya kan? Ini kan semua belajar dari ada gurunya. Ya kan? Seperti anak-anak kita kan pasti belajar dari orang tuanya. Nggak ada ujuk-ujuk dia tahu ini tahu itu, kan pasti ada gurunya. Kita ini udah masuk alam abad, ya kan? Bukan lagi abad zaman dulu. Kita ini udah masuk digitalisasi. Saya nanti akan luncurkan namanya digital policing, pemolisian digital. Jadi kita sekarang yang ngawasin itu bukan Itwasum. Itwasum itu pengawas. Bukan
inspektorat lain, inspektorat di kementerian lain kan inspektorat. Di tentara juga namanya inspektorat pengawasan itu. Bukan. Tapi semua yang pegang handphone itu jadi pengawas kita. Karena di Indonesia nggak ada undang-undangnya. Kalau ngambil film, video, picture, ya kan, foto tanpa izin itu bisa diborgol, bisa dipenjara, nggak ada itu. Jadi sekarang bebas banget, siapapun boleh ngambil, walaupun ada undang-undangnya yang boleh mengambil itu sebenarnya penyidik dan penyelidik menurut KUHP. Ya kan? Tapi kan sekarang semua masyarakat pegang handphone, ngawasin itu. Jadi kita harus berubah, hidup kita harus berubah, gaya kita harus berubah, pemolisiannya juga harus berubah, tugas-tugas kita harus berubah. Jangan lagi seperti dulu. Apalagi yang udah masuk generasi Y. Di bawah saya generasi Y. Ini sekarang lagi memimpin pemerintahan daerah tingkat 2. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi kapolres, ada yang jadi dandim, ada yang jadi kajari, kepala jaksaan. Ya kan? Jadi pemimpin-pemimpin yang memang berubah, jangan seperti senior-seniornya, seperti saya. Ya kan? Sekarang udah harus hati-hati. Artinya kita harus bawa Indonesia ini ke dalam kemajuan dan kebenaran. Jadi kalau yang nggak benar ya harus dibenerin. Jangan kita nggak benar dipatahin betul jadi nggak benar-benar gitu. Jadi kita yang nggak benar ya kita benerin gitu. Udah saatnya kalau pengen kita nggak ditinggal zaman ini. Karena negara-negara lain yang maju, jadi saya udah pernah tugas di beberapa tempat yang membawa saya keliling dunia, studi banding, ya kan, ke beberapa negara di dunia ini yang maju tentunya. Kalau studi banding ke tempat jelek ya itu kan nggak bagus. Jadi saya sudah pernah studi banding dan mereka melakukan hal seperti itu. Dia tinggalkan hal-hal yang memang nggak benar, ya kan, yang memang nggak sesuai dengan aturan. Semuanya udah ada kok, aturannya udah ada, jelas. Peraturannya udah ada, hukumnya udah ada semua. Ikutin itu aja. Semuanya, ya kan, baik eksekutif, legislatif, baik yudikatif, semuanya harus. Udahlah, kita bawa anak-anak kita. Dan ini ya generasi Y ini, Z dan seterusnya. Generasi yang harus merubah Indonesia menjadi tambah maju, tambah benar, ya kan? Tambah melakukan, mengamalkan Pancasila. Itu Pancasila hebat. Tanya ke mereka yang melakukan, karena kan saya cuma mengawasi dan menganalisa. Tugas saya kan menganalisa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat 1, tingkat 2 kan. Sampai ke polsek. Gimana nih? Ya kan? Dan saya masih menemukan hal-hal yang ya kan tidak sesuai dengan misi dan visi Polri, ya kan. Jadi ayo kita benahi, kita rubah. Harus berani. Kita bikin sejarah gitu. Bahwa Indonesia sudah menerapkan juga digital polisi. Pak Hugeng itu, Jenderal Hugeng, karena dia jujur aja. Ya kan? Yang perlu diteladaninya kejujurannya, keseriusannya, kesederhanaannya, ya kan? Jadi kalau dibandingkan dengan kita, itu kan karakter Pak Jenderal Hugeng itu yang harus kita terapkan. Tapi memang tantangannya, ancamannya, hambatannya, semuanya itu berbeda dengan zaman Pak Hugeng. Sekarang lebih-lebih lagi kompleks. Ya. Lebih-lebih lagi ancamannya lebih besar lagi. Jadi makanya anak saya nggak jadi polisi karena saya tahu ancamannya, hambatannya, tantangannya lebih-lebih lagi dibandingkan saya. Ya.
Makanya salah satu caranya, karakternya itu, karakter Pak Hugeng itu kita ikutin. Udah. Dan kita harus polisi itu harus dicintai masyarakat. Ketika masyarakatnya jatuh cinta, dia pasti bantu dengan rela hati. Dia pasti beri apapun yang dia punya. Sebenarnya semua ayat yang terutama firman Kristus itu jadi ayat emas saya. Tapi satu yang saya ingin mau, Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pastilah. Sebelum Tuhan sudah ajak saya 3 tahun yang lalu untuk siap menghadapi pensiun. Tapi kalau memang Polri masih butuhkan saya bisa diperpanjang 2 tahun karena saya ahli IT. Saya punya keahlian. Saya oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia diberikan award, diberikan piagam penghargaan sebagai satu-satunya di Indonesia perwira tinggi yang bergelar master komputer. Itu cuma saya di Indonesia. Iya. Itu diberikan oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Artinya saya diangkat oleh mereka sebagai ahli informatika. Artinya saya punya keahlian. Dan menurut undang-undang itu bisa diperpanjang masa pensiun saya menjadi 60 tahun. Kalau memang Polri masih memerlukan saya, adik-adik saya masih perlu saya siap. Karena saya sudah meluncurkan dan mengkampanyekan untuk polisi menerapkan pemolisian digital itu, digital policing. Karena semakin jahat dunia ini, percayalah sama saya, ya, walaupun orang-orang IT, saya orang IT, bilang dunia akan semakin baik. Tapi saya baca firman Tuhan, dunia akan semakin jahat. Ya. Bapak lebih percaya mana? Saya lebih percaya Alkitab. Saya lebih percaya firman Tuhan, bahwa dunia akan semakin jahat. Artinya kita sedang berpacu, ya kan, antara ini orang-orang jahat ini sedang mencekoki anak cucu kita, doktrin-doktrin jahat, doktrin-doktrin gelap, doktrin-doktrin yang tidak benar. Sementara doktrin-doktrin benar, doktrin-doktrin sorga, doktrin Kristus, doktrin-doktrin firman Tuhan, sedikit yang mau memberikannya, mengimbangi yang jahat ini. Jadi saya ngajak kepada semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari amanat agung itu lakukan. Dan yang penting praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita praktekkan, ada buah-buah Roh Kudus. Ketika ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, udah hebat itu orang itu. Udah pasti hebat. Bagaimana ceritanya Anda menjadi hamba Tuhan? Saya seorang polisi Iya. yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi akhirnya sekarang saya punya gelar dunia ya pendeta gitu. Itu ketika saya jadi Kapolres di Minahasa, Tuhan begitu keras memanggil saya untuk menjadi hambanya, menjadi pelayan Tuhan. Waktu saya Kapolres di Minahasa. Waktu itu saya betul-betul tolak karena perasaan saya belum mampu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta gitu. Ya akhirnya Tuhan lakukan berbagai macam mukjizat yang membuat saya akhirnya bertekuk lutut menerima tuntunan Tuhan. Jadi sejak Kapolres itu saya lahir baru, saya meninggalkan hal-hal yang buruk, keduniawian. Saya fokus hanya kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Seperti itu. Jadi akhirnya beberapa pendeta senior mengusulkan saya menjadi pendeta. Dan sekarang saya menjadi pendeta Pratama ya di salah satu gereja.